Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Alfaidkan, NIM saya di 2019-1298. Saya dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Saya di sini akan membuat video pembelajaran, yakni tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Tahukah kalian apa kejujuran, amanah, dan istiqomah itu? Yuk lebih jelasnya kita bahas di video berikut ini. Berperilaku jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Kata hati nurani adalah sesuatu yang murni dan suci. Hati nurani selalu mengajak kita kepada kebaikan dan kejujuran. Namun, terkadang kita enggan mengikuti hati nurani bila kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai hati nurani. Maka itulah yang disebut dusta. Apabila kita katakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itulah yang dinamakan bohong. Dusta atau bohong merupakan lawan kata jujur. Kenapa kita harus jujur? Jujur itu penting. Berani jujur itu hebat. Sebagai makhluk sosial, kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik dan seimbang, agar tidak ada yang dirugikan, dizalimi, dan dicurangi. Kita harus jujur. Jadi untuk kehidupan yang lebih baik, kuncinya adalah kejujuran. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila birri wa inna birra yahdi ilal jannah." Artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Muslim. Berikut kisah animasi tentang berperilaku jujur. Cerita seekor sapi yang sangat jujur. Suatu saat, ada seekor sapi di sebuah desa. Sapi itu sangat lembut dan rendah hati. Sapi yang lembut dan rendah hati, yang jujur, tanpa berkelahi dengan sapi lainnya. Suatu hari, seekor harimau melihat sapi itu yang sedang merumput sendirian di hutan. Melihat sapi yang sehat dan gagah, harimau yang mengontrol rasa laparnya hendak melompati sapi itu. Ketika sang harimau akan melawan, sapi itu berkata, "Raja harimau, tunggu dulu. Dengarkan kata-kata saya dengan sabar dan damai. Saya punya seekor sapi bayi di rumah. Bayi itu berumur genap 2 bulan. Biarkan saya kembali padanya untuk memberikan makan padanya, dan saya akan mengajarkan kebaikan padanya. Karena saya sangat kasihan padanya, setidaknya saya bisa memberikan susu padanya. Setelah itu saya kembali padamu dan saya serahkan kepadamu. Setelah itu makanlah saya." Sungguh ini semua percakapan yang sangat dusta. Kamu akan kembali ke saya setelah memberi makan anakmu di rumah. Kamu pikir saya tidak tahu apa-apa karena saya hidup di hutan? Saya bukanlah seorang yang bodoh. sapi itu menjawab, "Kamu tidak mengerti saya berbicara jujur. Saya dukung kata-kata saya. Satu hal lagi adalah benar. Setiap orang akan bertemu pada kematiannya pada waktu yang sudah ditetapkan. Saya rasa kematian saya datang pada hari ini. Daripada menjadi makananmu, kemudian apa yang akan jadi pertolonganku lagi? Saya bisa melakukan semuanya semasa hidupku, tapi hanya satu, yaitu saya tidak takut kematian, karena kematian itu pasti. Saya berserah diri ketika kamu datang melompatiku, tapi saya hanya memikirkan anak bayi saya. Dia sedang menunggu saya di sana dan dia sangat kelaparan. Izinkanlah saya pulang untuk memberinya makan. Kemudian saya akan kembali kepadamu." Oh, kamu binatang yang hidup dengan orang-orang? Bagaimana bisa saya percaya kepadamu? Baiklah, saya beri kamu kesempatan karena saya setuju dengan perkataanmu. Saya akan lihat seberapa jujurnya kamu karena kamu adalah binatang yang tinggal bersama orang-orang seperti ini di desa ini. Pergilah kamu sekarang juga. Sapi itu pulang ke rumah. Dia mulai memberi makan bayinya, menyentuhnya dengan cinta dan kasih sayang. Dengan meneteskan air mata, sapi itu berkata, "Anakku sayang,
Jalanilah kehidupan dengan layak. Jadilah orang yang sopan kepada siapapun. Jadilah orang yang ramah. Peganglah kata-kataku ini. Jangan berkata dusta dalam situasi apapun. Jadikan namamu menjadi baik dengan sikap dan tingkah lakumu. Setelah mengatakan demikian, sapi itu pergi ke hutan dengan hati yang sangat terbebani. Dia terlihat sangat sedih. Dia tetap pergi ke sana untuk memenuhi janjinya. Melihat sapi itu datang kembali, harimau yang sedang menunggunya di hutan tidak sabar. Oh, jujur sekali sapi ini. Dia datang kembali untuk mengorbankan dirinya padaku. Sapi ini telah memegang janjinya bahwa janji lebih penting daripada kehidupannya. Kalau saya membunuhnya, pasti saya akan berdosa. Dan pasti anaknya menjadi sangat merana karena tidak bisa makan dan meminum susunya. Demikianlah yang dipikirkan sang harimau. Ketika sapi datang mendekati harimau, Wahai sapi yang baik, betapa jujurnya dirimu. Untuk memenuhi janjimu, kamu datang padaku tanpa menghiraukan kehidupanmu. Kalau saya membunuhmu, saya akan berdosa. Maafkan saya yang telah mencurigaimu. Saya akan memuaskan rasa lapar saya dengan mencari cara yang lainnya. Pulanglah dan hiduplah bahagia dengan anakmu. pesan moral adalah kejujuran akan selalu memenangkan segala hal yang sulit. Kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Seharusnya sifat jujur menjadi identitas seorang muslim. Katakan bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah itu salah. Jangan dicampur adukan antara yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Ikut hikmah atau manfaat dari perilaku jujur adalah 1. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. 2. Mendapat banyak teman. Dan 3. Mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Berperilaku amanah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama dan yang lainnya. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Marilah kita menjalankan amanah dengan hal-hal yang mendasar seperti sholat dan lain-lain. Siapa tahu kelak di antara kalian ada yang mendapat amanah untuk menjadi seorang pemimpin. Jika kalian berlatih mulai dari sekarang, pada saat menjadi pemimpin tentu tidak sulit untuk menjaga amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anin Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal amirul lat 'alan nasi ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Poin A. Amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Contoh amanah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu menjalankan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Poin B. Amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bi. Innallaha kana sami'an basira.
Artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha mendengar, Maha melihat. Contoh amanah terhadap sesama manusia. Ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak. Poin C. Amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum liamanatihim wa ahadihim raun. Artinya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Hikmah perilaku amanah. 1. Dipercaya orang lain. 2. Mendapat simpati dari semua pihak. 3. Hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. 2. Menjaga rahasia. 3. Tidak menyalahgunakan jabatan. 4. Memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berperilaku istiqomah. Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Seseorang yang mempunyai sifat istiqomah bagaikan batu karang yang berada di tengah-tengah lautan, yang tidak tergeser sedikitpun, meskipun dihantam oleh gelombang yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Hikmah perilaku istiqomah. 1. Orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut dan sedih sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya, tidak hanyut di bawah kesedihan, dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. 2. Orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. 3. Orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perilaku istiqomah dapat diwujudkan melalui kegiatan 1. Selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. 2. Melaksanakan sholat tepat pada waktunya. 3. Belajar terus-menerus hingga paham. 4. Selalu menaati peraturan baik yang ada di rumah, sekolah maupun masyarakat. 5. Selalu menjalankan kewajiban dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa atau dibebani. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.